Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat kan? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari anak-anak sekalian berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi sekali lagi, selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan corona segera berakhir di depan kita, di dunia maupun di dekat kita, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan bebas seperti sedia kala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks tanggapan. Lalu sekalian, di dalam teks tanggapan ini, KD kita yang harus kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi yang berupa kritik, sanggahan, pujian dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Sedangkan pada kompetensi dasar itu, kita dituntut untuk menguasai beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis teks tanggapan. Yang keempat, menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan. Jadi anak-anak nanti setelah pembelajaran bersama Bapak Guru ini nanti, anak-anak harus menguasai 4 tujuan pembelajaran yang sudah Bapak bacakan tadi. Oke, sekali lagi. Yang pertama menjelaskan pengertian teks tanggapan, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan, menentukan jenis-jenis teks tanggapan, yang terakhir menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan. Anak-anak sekalian, apa toh sebenarnya teks tanggapan itu? Bahwa teks tanggapan itu teks yang berisi pernyataan setuju ataupun tidak setuju tentang baik buruknya suatu yang berupa pendapat, objek, peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sesuai dengan fakta yang kita lihat atau yang kita dengar, yang biasanya disertai dengan alasan yang logis. Apa yang dimaksud dengan logis itu adalah masuk akal sesuai dengan nalar manusia atau sesuai dengan nalar. Selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah itu kita lanjutkan, kita berbicara tentang ciri-ciri teks tanggapan. Ini adalah tujuan yang kedua, bahwa ciri teks tanggapan itu ada 2. Yang pertama, berisi tentang komentar mengenai suatu fenomena atau kejadian atau peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ciri yang kedua memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian.
kemudian kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, jenis-jenis teks tanggapan. Jenis teks tanggapan itu yang pertama, teks tanggapan deskriptif. Artinya apa? Bahwa teks tanggapan deskriptif itu berisi tentang penggambaran suatu objek, bisa itu suatu tempat atau peristiwa, yang secara jelas dan terperinci sehingga orang yang membaca itu seolah-olah dapat melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Jadi pembaca itu seperti melihat atau mengalami sendiri. Apa yang kita baca itu menggambarkan secara jelas, gamblang gitu dalam bahasa Jawa. Jadi kalau kita menggambarkan masjid itu indah, itu ya megah, bangunannya bagus, penggambaran yang lain juga jelas. Yang kedua, jenis yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Dalam teks tanggapan kritis ini berisi tentang komentar suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis, tajam dalam menganalisa sesuatu itu, sehingga masalah tersebut dapat kita pecahkan atau dapat kita selesaikan. Nah, di sini ada teks tanggapan kritis itu ada dua macam. Yang pertama, teks tanggapan kritis positif, yaitu persetujuan pendapat. Artinya dia mengungkapkan cocok, setuju. Dalam bahasa Jawa, matuk gitu. Kemudian yang kedua, tanggapan kritis negatif, yaitu menolak apa yang menjadi pendapat seseorang. Jadi tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi anak-anak bisa artinya bekerja dengan nalar kita masing-masing. Sebenarnya apa toh bedanya dengan teks tanggapan deskriptif dengan tanggapan kritis itu? Nah, di situ nanti kita lebih jauh kita pelajari pertemuan yang akan datang. Nah, di sini langsung saja kita berikan contoh, anak-anak sekalian. Contoh teks tanggapan kritis yang positif itu kalimatnya kurang lebih seperti ini. Sebelumnya ada ilustrasi. Pemerintah harus menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam pergaulan sehari-hari untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, ini tanggapan dari kita, tanggapan kritisnya yang positif itu, saya setuju dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Nah, ini artinya apa? Bahwa tanggapan kita, tanggapan kritis yang positif itu setuju sesuai dengan apa yang diilustrasikan, apa yang menjadi pernyataan seseorang atau pemerintah atau instansi, kita cocok. Gitu. Tanggapannya baik, positif, mendukunglah dalam bahasa kita. Nah, jadi istilahnya sesuai dengan pola pikir kita. Sedangkan contoh teks tanggapan kritis yang negatif, tadi kita sudah dibahas sedikit di awal, bahwa teks tanggapan kritis tidak cocok dengan pola pikir kita. Dengan cara berpikir kita itu berbeda. Contoh saja, pemerintah, ilustrasinya, pemerintah melaksanakan lockdown di suatu daerah
untuk pencegahan penurunan COVID-19. Nah, ini ada tanggapan yang negatif. Mungkin dari kita, mungkin dari kalian, anak-anak sekalian semuanya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di sini contohnya ada tanggapan kritis yang negatif. Artinya apa? Tidak setuju dengan ilustrasi itu. Contoh kalimatnya, saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown. Karena akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebaiknya pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar protokol kesehatan. Nah, di sini. Ini walaupun kita menanggapi negatif, tetapi kita di akhir kalimat itu ada pernyataan yang memberikan solusi. Memberikan solusi apa yang menjadi ilustrasi tadi. Jadi jelas, kalau kita tidak cocok, sebaiknya seperti apa? Jelas anak-anak? Nah, jadi pada pembelajaran ini, kalau tidak cocok, itu apa alasannya? Jadi diberi alasan yang logis. Sehingga orang yang diberikan tanggapan negatif itu bisa menerima seolah-olah tidak hanya tidak cocok dengan pendapatnya saja. Kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian, di sini kita lanjutkan dengan Bapak Guru belajar tentang jenis-jenis kalimat tanggapan. Nah, di sini dalam jenis-jenis kalimat tanggapan ini kita rinci menjadi 5. Jadi 5. Yang pertama, tanggapan yang berupa kritik. Di dalam tanggapan kritik ini biasanya berupa suatu hal yang baik atau buruk setelah melihat atau mendengar atau menganalisis objek tersebut. Contoh, kita melihat gambar harimau. Itu bisa kita memberikan kritikan. Tapi juga tidak boleh menyinggung perasaan orang yang melukis itu, yang menggambar itu. Contoh, lukisan itu sudah bagus, namun bentuknya kurang proporsional. Nah, proporsional tidak sesuai mungkin, karena mungkin bisa kepalanya terlalu kecil, badannya terlalu besar. Nah, seharusnya diimbangkan. Tidak proporsional di situ artinya bahwa tidak sesuai antara bagian kepala dan bagian badannya. Artinya disesuaikan. Jelas anak-anak? Nah, untuk kritik. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang kedua, jenis kalimat tanggapan yang kedua, yaitu berupa pujian. Bahwa kalimat pujian itu adalah semua orang yang hidup di dunia ini pasti senang akan pujian itu. Wah, kamu cantik. Wah, kamu cakep. Wah, kamu ganteng. Dan seterusnya. Nah, di sini itu berupa apa? Ungkapan rasa kagum, senang, suka terhadap suatu objek. Kalau manusia ya, seperti tadi contohkan, kamu cakep. Nah, objeknya manusia. Cakep, cantik. Pasti orang akan senang. Dicontohkan di sini, Bapak Guru contohkan, baju yang kamu pakai bagus sekali. Membuat penampilanmu luar biasa. Orang yang mendengar itu, orang yang dipuji itu pasti senang, bangga dengan penampilannya. Tidak mungkin orang yang dipuji tidak senang. Ya, pasti di dalam hati kecilnya, wah, bangga sekali. Anak-anak, selanjutnya pada kalimat tanggapan yang ketiga itu berupa persetujuan. Ini agak berbeda anak-anak sekalian pada bagian jenis testa kalimat tanggapan yang ketiga ini. Karena apa? Persetujuan ini
berisi pernyataan yang mendukung pendapat seseorang tentang sesuatu permasalahan. Contoh, saya sangat setuju dengan pembelajaran daring karena untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah ini, dari pernyataan, pemerintah mengadakan pembelajaran daring di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan yang kita sampaikan, persetujuan, saya setuju dengan pembelajaran daring karena menghindari penyebaran virus corona. Yang lebih kecil, SMP Negeri 3 Mojogedang mengadakan pembelajaran daring. Nah, persetujuan yang kita sampaikan, pasti saya setuju dengan pembelajaran yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Mojogedang karena untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, yang keempat. Nah ini, yang ini jelas berbeda. Penolakan. Ya, jadi sini ketanggapannya penolakan. Penolakan ini berupa pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain yang berupa pendapat yang disampaikan benar-benar tidak diterima. Ini penolakannya adalah kalimatnya agak kasar atau mungkin kurang halus buat kita orang timur gitu ya. Jangan dilakukan pembelajaran tatap muka dulu. Penyebaran virus corona sekarang semakin menggila. Nah, di sini kata apa yang agak keras buat penolakannya? Jangan, tidak boleh, dilarang dan seterusnya. Ini penolakan. Ini kalau menurut saya orang timur adalah kurang baik, penolakan ini. Tapi dengan adanya itu bahwa dia tidak sesuai dengan apa pola pikir yang disampaikan oleh orang lain berupa penolakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalimat sanggahan. Kalimat tanggapan berupa sanggahan. Yaitu berupa pernyataan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain yang dikaitkan dengan kesan persetujuan. Contoh, saya kurang sependapat dengan pembelajaran online karena sangat melelahkan anak-anak. Banyak anak yang diberikan tugas tetapi di sisi lain ada nilai positifnya karena melalui pemberian tugas itu dapat memperdalam pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Di situ sanggahan itu juga harus ada solusinya. Ada ditonjolkan di akhir kalimat itu ada nilai positif, ada kelebihan, ada keuntungannya. Nah, contohnya di sini tadi. Tetapi di sisi lain ada nilai positifnya karena dengan memberikan tugas, anak dapat memperdalam pemahaman tentang materi yang diajarkan oleh gurunya. Itulah. Tapi sebenarnya di awal itu dia tidak sesuai dengan pendapat orang lain. Tadi saya kurang sependapat dengan pembelajaran online. Di situ. Karena sangat melelahkan anak-anak. Tapi di kalimat berikutnya di situ ada apa? Kelebihannya disampaikan. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan pagi siang hari ini. Yang pertama, anak-anak tadi harus menguasai 4 tujuan pembelajaran. Apa anak-anak tadi? Yang pertama, tujuan pembelajarannya pertama, menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, apa? Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan.
Yang ketiga, menentukan jenis-jenis teks tanggapan. Dan yang keempat, menentukan jenis-jenis kalimat tanggapan. Mungkin itu yang Bapak Guru sampaikan pada anak-anak sekalian pada pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, anak-anak nanti bisa membaca sendiri ya dalam materi ini pada buku paket kalian dimulai dari halaman 89 dan seterusnya. Itu anak-anak bisa dibuka sendiri di rumah sambil tiduran, sambil setelah sholat, itu bisa dibaca sendiri di rumah untuk memperdalam materi yang Bapak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin demikian anak-anak sekalian. Sekali lagi, mari pembelajaran kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.